Rekan-rekan Suara Pendidikan Merdeka, kembali lagi di podcast SPM Radio 107,7 FM SMA Negeri 1 Cijeruk. Baik, di hari ini kita kedatangan seorang guru yang masih muda ya, dan masih glowing sekali Ibu ini ya. Baik, kita kedatangan Ibu Delis ya, Bu Delis betul. Damayanti Munggaran. Betul sekali. Betul ya. Yep. Bu Delis ini mengajar SBK ya, mengajar Iya, SBK seni di budaya, SMA betul. Negeri 1 Cijeruk. Sebelum lebih jauh kita berbincang dengan Ibu Delis, baiknya kita berkenalan dulu dengan Bu Delis. Bu Delis, monggo diperkenalkan. Oke, halo semuanya. Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk. Perkenalkan, nama saya Delis Damayanti Munggaran, sarjana pendidikan, dan saya di sini mengajar seni budaya. Tadi sudah Mengajar seni dijelaskan. budaya, Betul, mengajar seni budaya. Di sini baru sebentar. Baru berapa tahun Bu Delis? Baru mau ke 3 tahun. Baru mau 3 tahun. Baru mau 3 tahun. Ya Bu Delis ini menempuh kuliah keguruan tentunya ya. Ya betul, Menempuh keguruan. Di mana Bu Delis berkuliahnya? Di Universitas Pendidikan Indonesia, Wow, UPI di Bandung. UPI ya. Bu Betul. Delis ini alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia. Iya. Ya, tahun berapa Bu Delis masuk kuliah? 2014. Tahun 2014 dan lulus tahun 2018. berapa? 2018, 4 Betul. tahun ya. Wah, berarti waktu kuliahnya tepat waktu ya. Alhamdulillah tepat pada waktunya. Wajibun lulusnya. kudu, karena apa? Delis keluar, adik masuk. Oh, iya. Kasihan kan orang tua ya, double. Iya. Berarti jangka dengan adik itu sekitar 4 tahun ya. Betul, 4 tahun Bu 4 tahun, Delis 5 keluar tahun, kuliah, adik Bu Delis harus masuk ke kuliah Iya, gitu ya. betul. Bu Delis jurusan apa waktu itu di UPI? Di ya? UPI kebetulan ambil jurusan pendidikan seni tari. Pendidikan seni tari. Berarti emang spesialis banget nih. Spesialis Tari-tarian seni ya. tari gitu. Iya. Itu kenapa ngambil seni tari? Apakah karena memang suka seni tari atau ada background yang lain terkait seni tari? Justru awalnya itu tidak tahu dan tidak suka menari. Tidak suka Awalnya malah? lebih ke tarik suara. Tarik suara, Acting, iya. lebih ke dunia teater lah Iya. istilahnya. Lebih ke dunia teater, namun waktu SMA, saya tuh SMA tuh nggak masuk SMA, tapi masuknya SMK. Masuk SMK. Masuk SMK di SMKI, SMK Negeri 10 SMKI. Bandung. Iya, dulu mah SMK Kokar, SMK Negeri 10 Bandung. SMK Negeri 10 Bandung. Iya, dulunya Kokar, pindah nama menjadi SMKI dan sekarang menjadi SMA Negeri 10 Bandung. SMA Negeri 10 Bandung. Jurusan apa dari SMA? Jurusannya seni tari. Jurusan seni tari. Pada awalnya mau ngambil jurusan teater karena emang dari SD juga, dari kecil juga senangnya kemik gitu. Yang ini seneng banget. Kalau gitu. udah ada mic pokoknya pengen ini aja tampil ya. di depan tuh seneng banget Iya, gitu. iya. Dulunya itu waktu kecil sampai akhirnya dulu tuh senangnya itu puisi, baca puisi, ya. terus acting yang lain sebagainya, itu seneng banget. Ya. Cuma waktu mau masuk SMK cari-cari informasi mungkin ya orang tua karena emang tidak ada izin juga buat masuk ke SMK ya dari orang tua karena jauh kan. Delis kan asli orang Tasik nih. Aslinya di Tasik malah. Aslinya orang Tasik. Terus harus SMK di Bandung gitu kan, otomatis kan harus ngekos jauh dari orang tua. Dimana orang tua mencari informasi gimana sih kalau misalkan sekolah teater, gimana sih kalau misalkan sekolah tari. Di sana tuh kan jurusannya itu ada 5 jurusan dan jurusannya itu hanya seni doang. Seni semuanya? Seni semuanya. SMK seni iya, berarti SMK seni gitu, SMK seni. Jadi seni semuanya. Ada 2 pilihan, teater dan tari. Yang Delis mau masukin ya. Cari info, katanya teater itu sering pulang malam dan sebagainya. Mungkin orang tua khawatir sampai akhirnya karena anak gadis lagi ya, anak pulang malam gadis, gitu kan. anak gadis gitu kan ya, anaknya terus anak pertama perempuan anak pertama. juga jauh Iya. merantau dan lain sebagainya. Orang tua berpikir masuk tari aja biar perempuan semua gitu. Perempuan banget lah pokoknya perempuan dalamnya. banget gitu ya, sampai akhirnya ya oke lah. Belajarlah tari itu, belajar dari SD, dari guru SD dulunya, dari guru SD yang tapi belajarnya waktu SMP. Jadi menggeluti belajar sampai akhirnya ya udahlah, oke, masuklah ke dunia tari. Ke dunia tari yang itu. masuk itu ngerasa wow,
rasanya kurang nih gitu. Karena memang bukan tari ya awalnya. Passion awalnya bukan tari passion malah awalnya, tapi makin kesana ya harus bisa lah digeluti. Harus bisa digeluti ya di dunia tari itu. Iya. Nah, Bu Delis itu berarti selama sekolah pun sudah jauh berarti dengan orang tua. Iya, sama sekolah sudah jauh. Jadi kalau misalkan dilihat itu udah 7 tahunan lah, jauh dari 7 tahun ya. Iya, lulus dari ditambah kuliah ya. Ditambah kuliah dari SMK langsung lanjut ke UPI gitu. Ambil jurusan tari lagi, cuma lebih ke pendidikannya. Lebih pendidikan seni tari. Pendidikan seni tari ya. Seni tari di gitu. UPI. Oke, Bu Delis. Tadi sudah diceritakan kan background dan gimana sekolah jauh dan lain-lain ya. Itu luar biasa nih, udah mandiri banget nih Bu Delis nih dari zaman sendiri. SMA ya. Oke, Bu Delis, kenapa sih kok ngambil jurusan pendidikan seni tari gitu? Karena memang cita-cita dari awal itu menjadi seorang guru. Oh, cita-cita awalnya memang menjadi seorang guru karena senang banget gitu ya ngajar gitu. Cuma saya nggak suka kalau administrasi guru. Iya, suka dunia pendidikannya tidak dengan administrasinya. Betul gitu. Sukanya terjun langsung lapangan lah istilahnya. Tapi lapangan banget lagi lah. Tempur di lapangan ayo aja gitu ya pokoknya. Tapi yang kayak gitu ya suka kadang suka bingung kayak juga gitu. Lah ya. Betul sekali. Oke. Awal mengajar Bu Delis, itu kapan Bu Delis? Delis awal mengajar itu dari kuliah juga suka ngajar. Oh, dari kuliah? Dari kuliah suka ngajar. Jadi suka ada, tapi lebih ke ngajar tarinya. Bukan ngajar ke kelas, jadi ekskul. Masuknya. Ekskul ngelatih gitu ya. Suka ngelatih kayak gitu, dan pernah juga ngelatih tari anak tunanetra. Ya, tidak bisa melihat. Satu-satu diraba gitu, tangannya ini tangan. Kalau misalkan menari itu tangan itu harus digerakkan, seluruh badan harus digerakkan gitu. Ini cara ukal seperti ini. Jadi satu-satu disentuh. Karena mereka kan nggak akan bisa melihat kita ya. Betul. Nggak akan bisa melihat gitu bagaimana dicontohkan. Tapi lebih kehitungan dan ketukan gitu. Mainnya diketukan. Betul, diketukan dan ketukan. Betul. Jadi mereka alhamdulillah sih antusias banget ya. Itu gitu. Ngajar anak berkebutuhan khusus gitu berkebutuhan khusus itu di instansi pendidikan milik pemerintah atau di yayasan apa gimana? Itu tuh milik pemerintah. Milik pemerintah. Iya. SLBNA Kota Bandung. SLBNA Kota Bandung. Iya. Oh ya, selama berkuliah itu ya. Betul. Selama berkuliah di sana, terus lanjut ke MTS Al Inayah. Itu PKL sih maksudnya. Di Bandung, masih di Bandung. Terus beres lulus, kebetulan itu anugerah banget lulus karena saya alumni dari sekolah itu. Masih komunikasi sangat baik sampai akhirnya ditelepon, Del katanya udah lulus ya. Iya Pak, udah lulus. Balik deh ke dia gitu. Oh iya, di SMK 10 itu ya? Enggak, di SMK 10, di SMP justru. Oh, di SMP. Iya, di SMP. Di Tasik berarti. Betul, di Tasik, di SMP Negeri 1 Singaparna. SMP Negeri 1 Singaparna. Setelah lulus baru ngajar di sana hanya 9 bulan. Hanya mengajar 9 bulan. Kenapa itu hanya 9 bulan? Sudah dilahirkan saya tinggalkan seperti itu. Iya. Kenapa Bu Delis hanya 9 bulan di sana? Mau menikah. Oh iya, tahun berapa ya? Itu 2019. 2019 berarti mengajar di 2018 lah ya. Betul, 2018 lah. Lalu akan menikah, lalu ditinggalkan. Pas banget. 9 bulannya itu pas banget. 9 bulan banget gitu 9 ya. bulan banget. Gitu. Ya, setelah dari sana SMP terakhir itu SMP Negeri 1 Singaparna. SMP Negeri 1 Singaparna, Bu Delis langsung ke Bogor apa gimana? Langsung ke Bogor, betul. Oh, langsung ke Bogor. Iya, langsung ke Bogor karena kan memang sudah ada perjanjian ya. Kita perjanjian dulu gimana kita tinggal di Bogor gitu kan. Tinggal di Bogor sampai akhirnya oh ya udah oke, tapi saya belum mau melepas nih di sana. Karena betah banget, saya jujur banget pindah ke sini tuh masih susah move on. Masih gagal move on ya. Masih susah move on. Iya. Karena di sana itu kita itu
ditempatkan di tempat kita. Jadi guru seni budayanya itu ada 3. Seni musik ya dia sarjana musik. Rupa ya dia sarjana rupa. Tari ya saya gitu. Dari tari gitu kan, jelas gitu. Tidak apa ya, enggak sebundel semuanya. Enggak sebundel seni budaya gitu. Iniin gitu. Berarti jadi spesifik kan, kalau di sana. Iya, betul. Terus fasilitas ada juga kan ya enaknya gitu kan. Terus anak-anaknya juga oke. Jadi kan enak ya kita ngajarnya. Kalau seperti itu enak sampai akhirnya saya belum melepas. Nah, kalau misalkan saya sudah dapat gantinya, saya akan lepas. Gitu loh Pak Ari. Karena dari sekolah juga memintanya seperti itu. Karena Delis juga harus nyari pengganti di sana. Penggantinya betul, dulu, nyari baru pengganti melepas di sana. ya. Baru melepas sampai akhirnya saya suami yang sekarang sudah jadi suami ya, dulu masih mantan pacar, yang jadi mantan pacar sekarang, dia ngasih selembaran apa ya namanya tuh? Brosur kali ya untuk biar menggantikan Bu Delis di sana gitu. Sampai akhirnya ada tuh yang menggantikan. Ada yang menggantikan, tapi saya belum dapat kerja nih di sini gitu kan ya. Sampai akhirnya lamaran-lamaran disebar lah di sini ke Caringin, ke Cigombong, ke sini termasuk gitu kan ya. Pokoknya yang sekitar-sekitar sini lah ya. Sampai akhirnya wah, menikahlah tuh saya menikah. Wah, belum ada panggilan sama sekali. Sedangkan itu tuh sebulan 2 bulan sebelum menikah. Prepare banget ya. Prepare-nya itu sebulan 2 bulan sebelum menikah sudah menyebar lamaran dulu gitu. Habis ke sekolah. dilamar, nyebar lamaran gitu ya. Betul. Sampai akhirnya menikah tanggal 23. Tanggal 24 ada telepon. Ada telepon. Dari mana sekolah tuh? Sini. Dari SMA Cijeruk. Yang nelponnya itu adalah Pak Duyoso. Pak Duyoso yang menelpon Bu Delis. Yang menelpon Bu Delis. Nelpon bahwa saya keterima di SMA Negeri 1 Cijeruk. Berarti itu adalah anugerah ya, sekali rezeki lah, rezeki baru Iya kan katanya menikah itu membuka pintu rezeki katanya ya. Alhamdulillah. Betul sekali sampai akhirnya dipanggil ke sini. Kebetulan saya nelpon ke Pak Duyoso, menelpon saya bilang Bapak saya baru menikah kemarin. Kata saya nggak bisa kalau misalnya harus buru-buru ke Bogor gitu kan ya. Kebetulan waktu itu kepala sekolahnya Pak Haji Ade gitu. Jadi beliau yang menerima saya di sini gitu langsung seperti itu Pak Ari. Di 2018 itu ya, 2018 begitu. 2019 ya, 2019 ketika setelah menikah langsung masuk ke SMA Negeri 1 Cijeruk ya. Bu Delis, pengalaman mengajarnya mungkin masih ya sama seperti saya lah ya, masih sangat minim muda lah ya. Masih sangat minim gitu karena kita lulusan tahun 2018 gitu ya. Ada nggak sih hal yang paling mengesankan gitu selama berkecimpung mungkin ya di dunia pendidikan? Yang mengesankan itu yaitu mengajar anak SLB. Mengajar anak SLB itu ya sangat mengesankan. Betul sekali. Meskipun dari itu kan orangnya tipe yang tek. Ya. Kalau misalkan ngelatih taktis ya langsung. Kudu bisa gitu. Bisa tuh bisa kudu bisa gitu kan. Kalau saya mah orangnya ayo kalau di lapangan seperti itu ya, saya kalau ngelatih anak sep saya gerak sep gitu kan ya ke anak itu. Tapi saat ngajar tunanetra saya kan nggak bisa seperti itu. Iya betul. Harus satu anak diraba gitu kan ya. Ini tangannya nanti ukal teh seperti ini gitu kan. Dari sini maju ke dada, buka, simpan gitu kan ya. Terus aja seperti itu diulang-ulang. Satu persatu gitu. Harus sabar banget berarti ya. Harus sabar banget dan kebetulan kalau di kita kan anak-anak yang mungkin terbilang normal ya. Penglihatannya ada gitu kan ya. Mereka kan di kelas itu 36 gitu kan ya, paling banyak itu. Kalau di sana itu hanya 5 orang. Hanya 5 orang ya. Gitu. Sekelasnya itu paling banyak ada 7 gitu sih. Hanya 7 orang ya, tapi memang harus ekstra sabar ya. Betul, karena itu yang paling berkesannya. Pelayanannya harus maksimal ya untuk mereka mendapatkan pendidikan yang layak juga ya. Iya. Bu Delis tadi kan sangat berkesan ya mengajar di SLBN. Nah sekarang apa sih asiknya ngajar gitu buat Bu Delis? Asiknya ngajar sebenarnya ya, saya tuh ngajar itu enggak selalu ke teori sih. Enggak selalu ke teori ya. Karena saya berpikir yang penting itu adalah pengalaman hidup kan. Yang penting pengalaman hidup. Betul. Ya. Jadi saya tuh selalu mengajar itu yang menurut saya ini asik nih diberikan ke anak,
saya berikan. Iya. Dan iya. saya melihat antusias anak-anak juga kan happy, apalagi dibanyakin praktek gitu kan Iya, ya, iya, apalagi iya. dibanyakin praktek. Jadi kalau Iya. misalkan masalah teori, tari yang lain sebagainya kan mereka belum tentu jadi penari. Iya, betul. Terus betul. kalau misalkan dikasih gerakan yang harus sebagus kita sebagai contohnya, nggak akan mungkin. Iya, iya. Ya. Cukup sulit ya Cukup kalau sampai sulit, situ sangat ya. sangat betul sekali, Harus cukup apa? sulit. Prosesnya harus panjang ya untuk Betul, menjadi betul seorang sekali karena penari saya yang juga ini panjang ya. gitu 7 Iya. tahun dan sampai 7 tahun juga masih keneh we harus Iya. belajar gitu kan Iya, ya. iya, betul, betul, betul. Apalagi mereka gitu kan. Jadi kalau misalkan masalah mengajar, saya tuh lebih ke kamu ikutin saja alurnya. Gitu. Dicoba dulu saja. Dicoba dulu, ikutin saja Dicoba alurnya. dulu saja, Jangan ya. takut salah. Iya, betul. Yang namanya Iya, salah itu memang sangat wajar sangat ya. wajar karena gitu karena sedang belajar, proses belajar betul, ya. nanti kamu akan menemukan hal yang baru dari Iya. kesalahan itu kan ya. Betul, Jadi betul. saya tuh sering ngasih taunya tuh ilmu sih, lebih ke ilmu, ya, keilmuan, kehidupan ya. Oh gitu. iya, iya, iya. Relevansinya Memotivasi lah. dengan apa yang akan mereka praktikkan nanti mungkin ya. Tapi saya Seperti juga menuntut mereka bisa gitu, bisa, harus bisa bergerak. Kamu aja sekarang bisa bergerak gitu kan Iya, ya. Itu iya. adalah sebuah dari gerakan tari Dasar juga, tari gitu dasar ya, tari, dasar iya, tari. dari gerak berjalan dan lain sebagainya. Coba dipakaikan keindahannya gitu kan ya. Tinggal segi estetisnya Betul, ya, estetisnya gitu, estetikanya seperti apa. Ya. Paling seperti itu sih. Kalau saya nggak terlalu ke teoritis teoritis banget, ya, tidak ya, terlalu jadi teoritis. lebih- Walaupun memang ada lah ya sebagian Ada, pasti. memberikan teori-teori tentang tari ya, ya, karena itu hanya ininya. segi pengetahuannya pun harus diberikan gitu ya, selain segi Betul praktiknya sekali, ya. Betul sekali. Oke Bu Delis, sangat asik sekali ya obrolan dengan Bu Delis ini. Akan sangat panjang lagi ya obrolan kita berikutnya di segmen yang lain dengan Bu Delis. Bu Delis, terima kasih sudah menyempatkan Oke, waktunya sama-sama, di Pak sela-sela Ari. kesibukan di Iya. rumah maupun di sekolah. Betul. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di podcast Suara Pendidikan Merdeka segmen berikutnya.